aku Dwi Sulfikri. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, pengrekrutan, pelatihan, serta pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah perusahaan. Kenapa harus ada perencanaan sumber daya manusia? Ialah karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang agar memungkinkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Manfaat sumber daya manusia untuk perusahaan yaitu memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, memadukan kegiatan-kegiatan personalia dan tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Yang ketiga, melakukan kegiatan penggandaan karyawan-karyawan baru secara ekonomis. Dan yang terakhir, membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya. Yang harus dipahami perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan permintaan sumber daya manusia yang berkuantitas dan kualitas yang diminta untuk suplai sumber daya manusia. Permintaan sumber daya manusia. Permintaan atau kebutuhan sumber daya manusia organisasi di waktu yang akan datang adalah pusat kegiatan perencanaan kepegawaian. Hampir semua perusahaan harus membuat prediksi kebutuhan karyawan, dan diantara harus menganalisis penyebab atau timbul dan peramalan permintaan sumber daya manusia. Nah, sekarang apa sih timbul permintaan dan teknik forecasting sumber daya manusia? Penyebab timbulnya permintaan: lingkungan eksternal. Yang pertama ekonomi, kedua sosial, politik dan hukum, yang ketiga teknologi, yang keempat persaingan dari organisasional. Yang pertama rencana strategik, anggaran, proses penjualan, desain organisasi, dan persediaan karyawan. Yang pertama pensiun, yang kedua karena cuti, yang ketiga karena terminasi, dan keempat karena kematian. Beralih ke teknik forecasting untuk kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Menurut ahli, teknik Delphi, survei ahli secara formal, keputusan informal dan segera. Untuk analisis tren, analisis statistik, rasio produktivitas, eksploitasi atau indeksasi. Yang lainnya analisis anggaran, analisis usaha buruh, analisis beban kerja, dan pendekatan normatif. Selanjutnya kita akan beralih ke suplai sumber daya manusia. Ada dua sumber suplai, yaitu internal dan eksternal. Untuk suplai internal yaitu dari karyawan itu sendiri, sedangkan eksternal dari orang-orang dalam pasar tenaga kerja. Ruang lingkup internal. Estimasi suplai internal adalah lebih dari sekedar menghitung jumlah karyawan yang ada, tetapi juga mengaudit untuk mengevaluasi kemampuannya. Untuk eksternal, yaitu tidak setiap lowongan dapat dipenuhi dengan persediaan karyawan sekarang. Kebutuhan tenaga kerja harus dipenuhi dari sumber suplai eksternal dapat diperoleh dengan menganalisis pasar tenaga kerja. Jadi pada pokoknya sistem perencanaan sumber daya manusia ialah sistem terdiri dari 4 kegiatan yang sering berhubungan dan berpadu, yaitu 4 kegiatan dalam sistem perencanaan: inventarisasi persediaan sumber daya manusia, forecast, yang ketiga penyusunan rencana, yang keempat ialah pengawasan dan evaluasi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Thanks for watching.